ini kita udah jadi proses cuttingnya nih. Wah, Bisa kita lihat. Coba lihat dong Kak. Wah, bisa Nah, jadi ini gantungan. Betul, jadi ini tadi kita habis cutting gantungan baju. Ini hasilnya kayak gini. Wah, udah jadi nih ya, coba nih lihat. Ini udah bisa buat kita ini ya, Betul. jemur baju nih pakai ini nih. Jadi keren banget tuh Kak ya. Tuh. Siapa sangka tuh dari tutup botol terus bisa jadi hanger kayak gitu. Sahabat Daai, siapa nih yang gantungan bajunya suka hilang-hilangan? Kali ini kita bawa sampah tutup botol yang katanya bisa diubah jadi gantungan baju. Nah, kita udah sampai di tempatnya di Forgo Things. Halo Kak Gea. Hai sahabat Daai. Kak Gea, aku lagi bawa sampah tutup botol nih. Oh iya, kita bisa olah loh di dalam. Wah, ini bisa jadi gantungan baju katanya Kak ya? Bisa. Jadi apa lagi Kak selain itu Kak? Masih banyak banget, penasaran sobat Daai. Wah, penasaran dong. Yuk masuk sama aku. Oke. Selamat datang di For Good Things. Oke, kalau di sini itu mengolahnya sampah plastik jenis apa Kak? Nah kalau di sini itu kita terimanya sampah PP, HDP dan juga LDPE. Contohnya itu misalnya kayak sampah tutup botol, terus sampah tempat sabun, tempat sampo, seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu collectingnya dari mana aja Kak biasanya Nah, sampah-sampahnya? kita itu biasanya kumpulin dari sampah rumah tangga, dan kita juga kerjasama untuk barter sama Bantar Gebang, kayak gitu. Oh, oke. Jadi ada kerjasama dengan pihak-pihak yang waste manajemennya ya? Iya. Dan dibawa ke sini. Kalau gitu prosesnya yang pertama diapain sih Kak? Nah, yang pertama setelah kita udah kumpulin semua sampahnya, yang pertama itu kita cuci dulu. Oh, oke. Sampah apa tuh Kak yang dicuci Kak? Nah, yuk kita lihat dulu yuk. Di Oke. sini kita ada sampah tutup botol. Oh, sampah tutup botol. Nah, karena itu masih kotor, jadi kita cuci dulu nih. Oke. Oh, ini proses pencuciannya ya? Ya, ini proses pencuciannya. Jadi di sini kita cuci dulu sampai bersih, lalu nanti kita keringkan. Nah, di sini kita juga sambil proses pemilahan. Jadi karena ada banyak warna, kita pilih dulu sesuai warna-warnanya. Oh, oke. Ini kayak kita lihat nih sahabat dari itu lihat tuh. Ini ada warna putih, hijau, hitam. Jadi pewarna gitu Kak ya? Iya, dipilihnya tuh per warna. Nah, ini dia Sobat Daai yang tadi udah kita pilah, udah sesuai jenis, warna, udah kita cuci dan masuk ke proses pengeringan. Nah, Oh, oke. Jadi ini tuh udah dipisah nih kayak sesuai warnanya Iya. ya. Hitam, hijau, putih. sama putih. Dan yang pastinya ini kan yang tutup botolnya aja nih ya, belum sama yang lain, jenis-jenis yang lain nih ya. Udah berapa banyak sampah plastik sih yang diolah di For Good Things ini? sejauh ini For Good Things udah ngelola sekitar 4 ton. Wah, 4 ton sampah. Iya. Keren banget. Jadi harusnya 4 ton sampah itu kebuang sia-sia nih ya, yang terurainya lama. Ternyata bisa diolah menjadi barang-barang berharga lainnya di sini. Betul. Nah, setelah ini prosesnya apa lagi nih Kak? Nah, setelah kita udah pemilahan tadi, lanjut kita ke proses pencacahan. Oh, oke. Yang mana tuh Kak prosesnya Kak? Nah, kebetulan di sini ada Kak Maulana yang handle di bagian produksinya. Halo Kak Maulana. Halo Sobat Daai. Oke, nanti untuk lanjutnya dijelasin oleh Kak Maulana ya. Sampai jumpa Sobat Daai. Oke, terima kasih Kak Gea. Nah, udah. Halo Kak Maulana. Halo Sobat Daai. Wah, kan tadi kita udah ngeliat nih Kak ya proses dari pencucian, Iya. pemilahan, terus di pengeringan jadinya kayak gini nih. Abis ini diapain nih Kak? Oke, selanjutnya setelah tadi oleh Kak Gia dijelaskan dari proses pencucian, pemilahan sampah berdasarkan jenisnya dan juga warna. Sekarang di sini saya sama teman saya mau melanjutkan prosesnya, yaitu proses pencacahan. Jadi di sini kita akan melakukan proses pencacahan. Biasanya ada beberapa ukuran jenis cacahan, tapi di sini kita menggunakan yang paling besar dulu. Dan juga ini prosesnya bisa dilihat Sobat Daai. Kita memasukkan sampah-sampahnya dan mencacah sampah plastiknya. Di sini sampah plastiknya yang bisa kami hasilkan untuk 1 jam
melakukan proses pencacahan itu sekitar 5 kilo. Oh Gitu. oke, dalam 1 jam telah Betul. mencacah 5 kilo sampah. Ya. Oh hasilnya tuh yang kecil-kecil kayak gini Kak? Betul Hasil sekali. cacahannya. Oh lihat tuh, ini tuh khusus warna hijau ya. Ya, ada warna hijau. Ini tadi berdasarkan tadi hasil pemilahan, ada warna hitam dan putih juga. Kita coba masukkan juga karena kita akan memproses warnanya, kita mix gitu. Jadi ada warna hijau, hitam, dan putih. Jadi Oke. sebetulnya warna-warna ini bisa di mix juga, asalkan dari sisi jenisnya dan juga dari elemennya sama gitu. Oh, Jadi kalau misalkan ada oke. tutup botol, kita usahakan semua sama tutup botol gitu. Nanti kita mix warnanya. Nanti di proses selanjutnya kita akan lihat hasilnya seperti apa. Harus pintar-pintar milih warnanya juga nih ya. Betul. Gimana jadi yang untuk bagus ya? variasi, untuk estetika dan juga untuk desain-desain yang emang unik dan juga memiliki warna-warna yang cerah. Kita biasanya menggunakan warna-warna juga yang emang cerah. Tapi kalau misalnya ada beberapa teman-teman mau pilih warna, misalkan mau warnanya yang lebih agak toska atau mau warna yang lebih natural aja, kita juga bisa mix warna tersebut. Sobat Dai, ini hasil dari proses cacahan yang tadi telah kita lakukan. Oh, Ini kita bisa lihat dilihat nih di Sobat sini. Dai. Wah, Warnanya ini ya Kak ya? ada hijau, hitam, dan putih. Oh. Sesuai dengan tadi proses dari awal ya, pemilahan dari warna hijau, hitam, dan juga putih. Keren, Gitu. keren, keren. Jadi ini tuh tutup botol yang udah dicacah ternyata jadi kayak gini ya. Oke, terus contoh-contoh warna lainnya ada nggak nih Kak? Nah, kebetulan kita juga bikin beberapa warna yang tadi kayak Kak Gia sampaikan, ada banyak banget warna. Di sini bisa kita lihat contohnya ada warna merah, ada warna putih, terus kita kasih ornamen sedikit, ada cacahan warna oranye dan juga birunya. Di sini warna hijau, ini ada biru dan juga warna putih, ada hitam. Dan sebetulnya emang banyak sih warna karena dari sampah-sampah yang kami kumpulkan dan kami terima itu banyak variasinya gitu. Oh, oke. Jadi ternyata bisa secantik itu ya. Ini kayak dilukis gitu ya Kak ya. Betul. Jadi abstrak gitu Betul. ya. Keren, Gitu. keren, keren. Tapi ngomong-ngomong nih, ini kan cacahan nih Kak. Betul. Kok bisa jadi kayak papan gitu sih Kak? Nah, jadi dari proses pencacahan lalu bisa menjadi papan itu, kami setelah proses pencacahan ada yang namanya proses peleburan. Oh, atau kita oke. bilangnya proses mengoven si Di plastik oven? ini. Tapi bukan bikin kue kan Kak? Bukan dong. Oh. Ada lagi mesinnya, dia khusus untuk meleburkan plastik ini gitu. Jadi biar plastiknya itu hanya lebur aja, nggak sampai kebakar atau mengeluarkan asap. Itu kalau yang kayak gitu itu udah nggak baik karena memang dari segi melting point-nya setiap plastik itu punya perbedaan masing-masing. Makanya tadi kenapa dijelaskan sama Kak Gia juga kalau misalnya plastik ini harus dipilah berdasarkan jenisnya dulu gitu. Kalau memang tutup botol berarti memang tutup botol semua gitu. Karena kalau memang beda titik peleburannya, dia akan mengeluarkan asap yang itu tidak baik buat kesehatan juga. Oh gitu. Dan juga polusi udara. Jadi harus hati-hati nih ya. Betul. Jangan sampai salah jenis nih masuk ke situ ya. Betul. Nah, kalau gitu kita boleh lihat ya sih Kak prosesnya. Boleh banget. Kita Oke bisa deh. langsung ke proses produksi peleburan plastiknya. Oke, kalau gitu let's go. Oke. Oke, nah Sobat Dai, sekarang kita udah sampai di ruang produksi kita yang tadi kayak aku sebutin di sebelumnya. Setelah proses cacah, terus kita tadi ada beberapa warna yang dilebur menjadi papan. Nah, inilah ruangan dan juga tempat produksi di mana kami meleburkan plastik yang tadi udah dicacah. Di sini bisa lihat tadi contoh-contohnya dalam segala besarnya. Jadi tadi kan kita udah cacah, di sini udah kita timbang dulu. Ditimbang sesuai dengan kebutuhan papannya. Gitu. Jadi ada takarannya ya Kak Ada ya? takarannya, betul sekali. Oke. Nah, itu untuk ukuran yang berapa mesinnya Kak? Ini mesinnya untuk meleburkan papan ukuran 1 kali 1 meter. Berarti 100 cm x 100 cm. Dan juga ada beberapa variasi ketebalan mulai dari 0,5 cm sampai dengan 2 cm. Oh gitu. Tapi Kak, kalau misalnya itu kan jadi papan tuh ya?
Nah, jadi papan itu dibentuk-bentuk gitu kayak nanti ya? Betul, nanti ke depannya setelah proses produksi ini selesai, lalu papan nanti setelah dilebur kita ada pendinginan, dari pendinginan baru nanti kita lanjut ke proses terakhir yaitu finishing. Oh, untuk dibentuk-bentuk sesuai dengan kebutuhan dan juga desain-desain yang diinginkan. Kalau misalnya bentuknya ini masih sisa nih Kak ya? Betul. Nah, biasanya tuh diapain Kak? Nah, nanti dari sisa-sisa finishing dan juga potongan setelah produksi kami kumpulkan kembali. Nanti setelah dikumpulkan, kami timbang lagi dan juga kami ulangi proses di sini lagi. Jadi kami cacah lagi, kami leburkan lagi. Jadi intinya kita berusaha untuk lebih sirkular, tidak ada sampah yang terbuang sia-sia. Jadi sampah yang terbuang sia-sia kita koleksi lagi, kita lebur lagi jadi papan-papan ini. Mantap. Jadi tidak ada yang kebuang nih ya. Betul, jadi sampah berguna. semuanya udah masuk ke sini, mereka udah nggak bisa keluar lagi intinya. Walaupun keluar menjadi produk-produk dan juga barang-barang yang lebih bermanfaat. Gitu. Nah, kalau ini prosesnya tuh gimana Kak? Masukin pencacahannya nih Kak? Oke, jadi untuk proses dari cacahan ini nanti dimasukkan ke dalam mesin ini. Mungkin bisa langsung dipraktekin dan juga langsung produksi kali ya. Oke, coba kita Boleh? lihat yuk. Jadi tadi setelah kita lihat proses peleburan plastiknya, tadi setelah dituang cacahan yang udah tadi kita timbang, terus kita tadi press menggunakan mesin hidrolik ini, dan juga ini ada pemanasnya atas bawah untuk melakukan peleburan menjadi papan. Nah, satu papan yang tadi kita kerjakan itu ukuran 100 x 100 cm dengan ketebalan 1 cm. Nah, satu papan itu yang tadi kita proses itu membutuhkan 11 kg sampai 12 kg sampah yang sudah dicacah. Oke, Gitu. 1 meter papan itu telah membantu mengurangi 11 kg sampah sekali. plastik. Ya, betul. Keren banget. Nah, ini lagi dipanasin nih Kak ya? Ya betul, nanti di sini sedang kita panaskan di suhu 210 Wow. selama oke. kurang lebih 1 jam. Oke. Gitu. Jadi nanti setelah 1 jam udah terlihat mulai lebur, kita akan geser ke mesin yang kedua yaitu mesin pendinginnya. Gitu. Di sini mesin namanya cold press. Jadi nanti setelah ini kami dinginkan papannya agar dia tidak melengkung. Oh gitu. Dan juga akan berbentuk papan yang sempurna. Jadi untuk disempurnakannya lagi nih Kak di sini. Betul. Nah, Sobat Dai, tadi setelah kita melihat proses oven atau proses peleburan, dan ini kita bisa lihat hasilnya Sobat Dai di sini hasil dari papan yang udah melalui proses pendinginan selama kurang lebih minimal 2 jam. Wah, ternyata lama ya Kak ya prosesnya ya. Karena proses pendinginan ini sangat penting karena kalau misalkan proses ini dilewati, hasil dari papan ini tidak akan maksimal. Yaitu ada kekurangan seperti melengkung dan juga ada beberapa sisi yang tidak akurat ketebalannya. Oh, jadi diperhatikan secara detail nih ya. Betul. Dan ini kalau dilihat ini keren banget ya. Ini kayak sebuah percikan hitam yang meledak gitu ya kalau kita lihat tuh sahabat Daai. Ya, ini campuran dari tadi warna hitam dan juga hijau yang telah kita proses dari awal, dari pencucian, pencacahan, sampai juga peleburan dan pendinginan, dan akhirnya jadi papan ini. Wah, dan ini satu-satunya nih, setiap papan tuh beda-beda nih ya Kak ya. Jadi setiap papan itu nggak bisa sama karena kita sesuai dengan proses waktu peleburan dan juga pendinginannya gitu. Oh gitu, oke. Nah boleh dikasih lihat gak Kak contoh-contoh yang lain papan-papannya? Boleh. Di sini kita ada papan warna abu-abu dan juga ada campuran sedikit biru gitu. Di sini ketebalannya 2 cm dengan ukuran yang sama 100 x 100 cm gitu. Di sini ketebalan ada yang 2 cm dan juga ada yang 1 cm. Di sini juga ada warna hijau. Kita memang kebetulan lagi ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan kami memproduksi warna hijau dan juga abu-abu, sehingga ya berikut warna-warna yang memang ready untuk bisa kita kasih lihat. Tapi kita penasaran juga nih untuk melihat perbandingan ketebalannya nih. Coba kita lihat sahabat Daai. Oh, jadi tuh ini perbedaannya tuh nggak cuma di warna tapi juga di ketebalannya ya Kak ya? Betul, di sini ini ada yang tebalan 2 cm. Ini Kita memang cukup lihat. tebal kelihatannya dibandingkan dengan nanti mungkin bisa dibandingkan dengan papan yang satu lagi yang tadi baru selesai proses pendinginan. Nah biasanya kalau yang setebal ini tuh Kak ya, itu berapa kilo ini Kak? Nah, untuk kebutuhan bahannya cacahannya. sendiri, papan ini kalau yang tebal 2 cm itu 22 kilo sampai 23 kilo tergantung dengan jenis sampah plastiknya. Oh
Jadi 2 kali dari yang 1 cm tadi ketebalannya. Nah, tapi kalau misalnya untuk jadi proses pengolahannya nih ya, untuk jadi material produknya nih ya, bedanya apa sih Kak? Kalau yang tebal tuh biasanya dipakai buat apa? Kalau yang tipis buat apa? Sebetulnya kembali lagi sesuai dengan fungsi dan juga desain dari setiap barangnya. Tapi disarankan tebal 1,5 cm sampai 2 cm itu biasanya untuk kursi, untuk furniture, untuk meja, atau barang-barang lain yang sifatnya membutuhkan bangunan atau bentuk yang kokoh. Gitu. Jadi misalnya ini bisa buat rak buku juga, bisa buat fasad atau panel untuk di atap gitu. Jadi sekiranya yang membutuhkan tahan air, tahan panas untuk kegiatan outdoor, ketebalan 1,5 sampai 2 cm itu masih bisa digunakan di outdoor. Gitu. Kalau untuk yang tebal 1 cm tadi itu lebih digunakan untuk merchandising, gantungan kunci, gantungan baju, dan juga ada poster, dan juga ada banyak hal-hal lain yang sifatnya lebih ke merchandise atau hal yang barang-barang lebih kecil gitu. Karena emang ketebalannya lebih tipis sehingga tidak terlalu disarankan untuk barang-barang yang di outdoor. Gitu. Tapi kalau yang ini kok udah bulat nih Kak, ini udah mau dibentuk nih ya? Ini sebetulnya proses kami dalam R&D, kebetulan kami sedang ada beberapa project untuk melakukan membuat meja dari sampah plastik. Jadi ini top table dari meja di sebuah kafe dengan ukurannya lingkaran dengan diameter 70 cm. Gitu. Kebetulan kami lagi melakukan R&D, ini masih proses pemotongan tapi belum rapih karena masih harus finishing lagi. Oh gitu. Tapi aku penasaran nih, pengen ngeliat hasil-hasil produknya apa aja sih, boleh nggak Kak? Boleh banget, abis ini kita langsung coba untuk finishing produk dari papan yang telah tadi kita buat sendiri. Oke deh kalau gitu, let's go! Oke, Sobat Dai. Sobat Dai, sebelum kita lihat produk-produk lainnya hasil dari papan tadi, nah ini kita udah nyampe nih di proses terakhir dalam tahap produksi, yaitu proses pemotongan atau finishing menggunakan mesin CNC. Nah, jadi dari mesin CNC ini nanti kita juga bisa lihat hasil-hasil produk lainnya, karena dari mesin ini bisa memotong banyak sekali pola dan juga desain yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen atau teman-teman Dai. Contohnya apa Kak yang pakai mesin ini? Kebetulan ini sekarang aku mau proses untuk bikin hanger atau gantungan baju. Kebetulan juga tadi pagi kami baru buat gantungan kunci. Gitu. Contohnya ini ada di sini. Ada gantungan kunci, ada beberapa jenis. Ini langsung kita coba aplikasikan seperti ini. Coba kita lihat di Sobat Dai. Wah, ini gantungan kunci Betul. dari tutup botol plastik nih. Betul sekali. Wah, keren banget. Ini mirip-mirip kayak buat papan seluncur ya nih kayak. Apalagi warnanya air-air biru-biru gini nih. Kayak ada awan-awannya, keren Dan ini banget. pokoknya semua warna itu nggak ada yang kita tambahkan ke warna lain. Pokoknya semua hasil ini itu pure murni dari sampah plastik. Gitu. Jadi untuk warna nih kalau mau request hanya bisa mendekati kayaknya, ya nggak bisa kayak custom full warnanya mau sama semua gitu. Langsung kita proses aja kali ya gantungan bajunya. Oke, kalau gitu let's go. Oke. Nah Sobat Dai, ini kita udah jadi proses cuttingnya nih. Bisa kita lihat. Coba lihat dong Kak. Wah, bisa Nah, jadi ini gantungan. Betul, jadi ini tadi kita habis cutting gantungan baju. Ini hasilnya kayak gini. Wah, udah jadi nih ya, coba nih lihat. Ini udah bisa buat kita ini ya, Betul. jemur baju nih pakai ini nih. Selanjutnya terakhir habis ini kita amplas gitu. Oh. Biar dia rapi semuanya, mulus dan juga lebih bersih. Nah Sobat Dai, ini bisa kita lihat ini juga ada beberapa hasil potongan seperti yang tadi kita lakukan di gantungan baju. Ini adalah papan-papan sisa dari hasil potongan di mesin cutting tadi gitu. Oh iya tuh bulat besar ya Kak ya. Ini juga di sini juga ada hasil potongan lainnya selain gantungan baju. Ini ada coaster.
Ini ada coaster yang bentuknya Coba heksagon. kita lihat nih. Ini ada yang lingkaran. Wah iya nih, ini buat tatakan gelas nih Kak ya. Betul, buat tatakan gelas. Kalau di kafe, yang punya kafe mau ada tatakan gelasnya buat kopinya, ini bisa jadi salah satu alternatifnya juga. Dan ini udah diamplas. Betul, ini Udah nanti di-finishing. diamplas nanti kayak gini, dari sisi pinggirnya jadi lebih rapi dan juga jadi lebih mengkilat juga. Nah Sobat Dai, ini gantungan baju yang tadi setelah di finishing dan diamplas kelihatan jadi lebih halus dan juga lebih warnanya jadi lebih stand out, lebih kelihatan gitu. Jadi keren banget tuh Kak ya. Tuh. Siapa sangka tuh dari tutup botol terus bisa jadi hanger kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal For Good Things ya, kenapa namanya For Good Things? Oke, jadi kita tuh sebenarnya kasih nama For Good Things karena kita mau ngubah nih barang-barang yang tadinya itu dari sampah plastik itu jadi hal-hal yang good things gitu. Jadi barang-barang yang lebih berguna kayak gitu. Makanya kita namainnya For Good Things dan juga for-nya itu untuk lingkungan juga kayak gitu. Oh I see, jadi dari from nothing to something for good things ya. Iya. Wah keren banget, tapi ini sejak kapan berdirinya nih Kak? Sejak 2 tahun lalu sebenarnya kita tuh udah berjalan dan kita tuh juga udah sebenarnya sangat aware tentang sustainability ini sejak 2016 gitu. Jadi udah cukup lama. Namun emang kita For Good Things ini baru berjalan 2 tahun ini ke belakang. Dan tadi kalau kita ngeliatnya emang prosesnya tuh detail banget ya. Susah ya kalau kita perhatikan ya, tapi akhirnya bisa 2 orang pemuda yang berhasil nih menunjukkan kalau sampah betul loh bisa diubah jadi gantungan ya Kak ya. Iya, gantungan baju. Ada gantungan baju, gantungan Kunci, kunci, ini ada ada tatakan gelas. Wah, sampai kursi yang didudukin tuh juga ya. Iya, benar. Didudukin, juga ada cincin-cincinan. Ada cincin, coba-coba kalian Coba, kali dekat. ini kecil sih. Wah, Ini masih bentuk, nggak tahu ya jadi siapa yang muat, tapi ini kita nyoba buat bikin aja buat aksesoris gitu. wah keren banget. Sampai ke fashion pun juga ada Iya. cincinnya nih. Semoga juga kedepannya apa yang kita lakuin bisa berdampak juga nggak hanya ke sekitar kita aja tapi juga Indonesia maupun secara global. Pastinya untuk meningkatkan kesadaran masing-masing dulu ya. Mulai sadar dari lingkungan rumahnya sendiri, contohnya memilah sampah. Sebetulnya dengan adanya industri-industri kayak kami yang mengolah sampah plastik kayak For Good Things maupun dengan industri yang lainnya, diharapkan sih sebetulnya untuk masyarakat untuk tidak overkonsum. Jadi tidak mengkonsumsi segala sesuatu tuh secara berlebih. Contoh, jangan sampai mentang-mentang ada kami sebagai pengolah sampah, masyarakat tuh masih berpikir beranggapan bahwa ya udah nih sampah dibuang aja toh ada yang ngolah. Nah, itu kan sebetulnya mindset yang rancu, yang kurang tepat karena seharusnya dengan adanya kami di sini membantu untuk mengurangi, bukan untuk malah menambahkan sampah lagi gitu. Jadi kita membantu yang udah ada, yang udah berserakan, yang mungkin udah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu yang nggak bisa terurai, kami kumpulkan, kami coba olah kembali menjadi produk-produk yang lebih bermanfaat sehingga kebutuhan yang mungkin bisa disubstitusikan dengan barang-barang recycle itu bisa digunakan juga gitu. Baik, jadi tidak hanya kita mengurangi sampah, tapi juga dijaga nih ya untuk pembuangannya. Jadi nggak hanya mengolah sampah, recycling sampah, tapi kita juga harus aware bagaimana kita konsumsi produk-produknya agar tidak menyebabkan sampah-sampah yang menumpuk lagi ya. Baik, terima kasih banget nih untuk pelajarannya hari ini Kak Maulana Kak Gea. Sudah mengikuti kami dari proses awal sampai akhir. Iya, tidak terasa 30 menit nih udah kita jalan-jalan di sini ya. Semoga ya For Good Things ini semakin menginspirasi dan semakin juga sukses pastinya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Sobat Dai. Dadah.